Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan dari tugas metode numerik yang telah saya kerjakan. Nah, di bagian pertama itu adalah pendahuluan latar belakang tentang sistem persamaan nirlanjar metode bagi dua. Jadi, persamaan nirlanjar itu mempelajari cara mencari akar dari persamaan yang hanya memiliki satu variabel x, fx, atau dengan kata lain itu mencari nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Terdapat 6 metode yang dapat digunakan untuk mencari akar dari persamaan nirlanjar ini. Salah satunya adalah metode bagi dua. Metode ini didasarkan pada teorema Bolzano yang menyatakan bahwa jika fungsi f kontinu pada interval AB dan hasil perkalian FA dan FB negatif, maka pasti ada setidaknya satu akar di dalam interval tersebut. Langkah-langkah penyelesaian metode bagi dua itu terdapat 9 cara. Yang pertama itu kita definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Lalu kita menentukan nilai selang untuk a dan b, yang bisa juga diistilahkan dengan x0 dan x1. Lalu kita menentukan galat atau toleransi dari epsilon. Lalu kita menghitung nilai dari FA dan FB-nya. Jika FA dikali FB itu lebih dari sama dengan 0, maka prosesnya itu akan dihentikan karena otomatis tidak ada akar. Tetapi jika proses FA dikali FB kurang dari 0, maka proses akan dilanjutkan perhitungannya. Selanjutnya kita menghitung C sama dengan A plus B dibagi 2 untuk menghitung nilai tengah. Lalu kita menghitung FC-nya. Jika FA dikali FC itu kurang dari 0, maka C sama dengan B, dan kita akan menemukan selang baru yang dinamakan selang A dan B. Tetapi sebaliknya, jika FA, FG itu lebih dari 0, maka C sama dengan A, dan selang baru yang digunakan itu adalah C dan B. Jika A min B kurang dari epsilon, maka proses akan berhenti dan diperoleh akar sama dengan C. Jika tidak, maka iterasi terus berlanjut sampai A min B kurang dari epsilon. Lalu selanjutnya, terdapat fungsi yang saya gunakan di sini terlihat. Lalu terdapat flowchart. Nah, di bagian flowchart ini, itu di bagian pertama terdapat bentuk oval, start, yang artinya itu kita memulai program tersebut. Lalu, dengan tanda panah itu tuh sebagai penunjuk arah untuk program. Nah, di sini berupa input nilai konstanta. Jadi, nantinya itu inputnya itu akan diisi oleh pengguna. Di sini ada beberapa konstanta untuk A, B, Q, R, U, C, D, Z, T, H, P, M, F1, E1, A1, G, K, L, V, U, S, G, J, GOIN, PS, pilih, ulang, tol ini toleransi, Nmax ini jumlah iterasi maksimum, dan C ini nilai C yang akan kita cari. Akar itu tuh ketika kita nanti akan menemukan akar, lalu I dan T. Dan selanjutnya ini terdapat eh, input juga berupa fungsi yang nantinya itu akan kita gunakan untuk proses perhitungan. Ya, di sini jabaran dari fungsi yang di atas ini. Fungsi yang di atas ini itu jika dijabarkan dalam bentuk perhitungan itu akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu ialah kita menginputkan tebakan awal. Tebakan awal A, B. Dan bisa juga X0 atau X1. Nah, di dalam tebakan awal ini nantinya itu akan dibagi menjadi dua pernyataan if. Nah, di bagian yang pertama itu ada galat, dan jika memilih yang kedua itu ada jumlah iterasi. Nah, kita misalkan jika kita memilih satu galat, maka if kan itu selalu ada dua cabang, yaitu true dan juga false. Jadi, jika dia bernilai false, maka dia akan langsung ke jumlah iterasi. Tetapi jika dia bernilai true, dia akan
masukkan nilai galat epsilon. Jadi kita memasukkan nilai galat epsilon yang kita tentukan. Nah, selanjutnya itu diproses dengan inisialisasi I-nya itu sama dengan 0. Setelahnya itu pengecekan untuk yang pertama, untuk pengecekan pernyataan if yang pertama, FA dikali FB itu lebih dari 0. Kalau misalnya dia bernilai benar, maka akar sama dengan 1. Jadi, eh, akar sama dengan 1 tuh otomatis dia tidak ada akar. Dan jika false, maka eh, maka C sama dengan A plus B dibagi 2, FA sama dengan F dikali A, dan FB dikali F dikali B, FC untuk FC sama dengan F dikali C. Tapi ini bukan menutup akhir program, jadi eh, hanya penjelasan proses saja. Nah, selanjutnya itu jika sudah dimasukkan kan tadi nilai galat epsilonnya. Nah, dia itu langsung ke proses perhitungan C sama dengan A plus B dibagi 2. Jadi untuk menentukan nilai tengah. Nilai tengah yang nantinya itu dibagi 2. Nah, dari nilai tengah ini, setelah proses ini, dia mengecek lagi untuk jika FA dikali FB itu lebih dari 0, jika dia bernilai true, maka dia akan menghasilkan selang baru untuk A, C, maka B sama dengan C. Dan jika false, dia akan menghasilkan selang CB untuk A sama dengan C. Nah, dari proses ini, itu juga dilakukan perhitungan untuk nilai epsilonnya sama dengan B dikurang A dikali B dikurang A. Lalu, dari A sama dengan C tadi, kalau misalnya dia bernilai false, oh enggak. Nah, terus abis itu dari A sama dengan C tadi kan udah kita dapatkan kan selang yang mana jika nilainya yang benar. Nah, maka ada proses iterasi. Jadi I itu ditambah 1. Jadi menambah iterasi. Lalu setelahnya jika I kurang dari sama dengan 1000, eh, kalau false dia akan menampilkan output berupa toleransi tidak terpenuhi. Tetapi jika true dia akan menghasilkan hasil akhirnya adalah, nah, dari hasil akhirnya ini ialah output. Lalu terdapat pengecekan lagi pernyataan if untuk eh, menanyakan ke pengguna apakah ingin memulai program lagi. Jika false, maka program akan langsung berakhir ke end. Tetapi jika bernilai true, maka akan kembali ke input konstanta awal. Lalu jika kita memilih yang kedua, yaitu jumlah iterasi, jika false, maka program akan berakhir langsung di end. Dan jika true, maka kita itu memasukkan jumlah iterasi maksimal yang kita tentukan. Dan di sini inisialisasinya itu T sama dengan 0. Dan jika ini sama, jadi panahnya itu berkaitan. Jadi abis T sama dengan 0 ini dilakukan pengecekan untuk FA dikali FB lebih dari 0. Jika true, maka akan menghasilkan akar sama dengan 1. Dan jika false, akan menghasilkan C sama dengan A plus B dibagi 2. FA sama dengan FB, FC sama dengan F dikali C. Lalu setelah proses pengecekan awal tadi, kan kita udah memasukkan nilai max kan. Nah, kita juga lakukan perhitungan untuk nilai tengah. C sama dengan A plus B dibagi 2. Di sini juga dilakukan pengecekan untuk FA dikali FB lebih dari 0. Sama seperti galat tadi, jika true menghasilkan selang AC dan jika false menghasilkan selang CB. Dan dilakukan perhitungan untuk epsilonnya itu B dikurang A dikali B dikurang A. Nah,
Jika true, B sama dengan C. Nah, maka ini kan proses B sama dengan C ini. Nah, dari B sama dengan C ini, itu menghasilkan dua pernyataan if lagi untuk eh, kurang dari I kurang dari 1000 ini untuk galat dan T kurang dari 1000 ini untuk iterasi. Nah, tadi juga kalau misalnya false A sama dengan C maka akan menghasilkan T sama dengan T plus 1. Jadi menambah iterasi T untuk yang nmax. I untuk galat dan T itu untuk iterasi. Lalu, dari T kurang dari 1000 ini, jika false, maka toleransinya itu tidak terpenuhi. Nah, panah dari toleransi ini, dia itu ngikut ke akhir program. Jadi langsung berakhir ke program. Lalu, kalau misalnya bernilai true, maka akan menampilkan hasil akhir. Dari hasil akhir ini, itu akan muncul pernyataan if lagi, menanyakan ke pengguna apakah ingin memulai program lagi. Jika true, maka akan kembali memasukkan inputan awal, dan jika false, maka program akan berakhir. Nah, semua panah tadi itu berhubungan langsung dengan N, jadi berkaitan. Jadi setiap program itu akan selalu berakhir di N untuk akhir program. Lalu selanjutnya itu terdapat pseudocode. Nah, di sini pseudocode-nya itu terdiri dari beberapa function. Yang pertama itu ada function untuk pangkat manual. Jadi inputnya itu ialah bilangan dasar yang dimasukkan ke dalam perhitungan fungsi nantinya. Itu untuk X dan P-nya itu pangkat bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 0. Nah, prosesnya itu ini kan function yang secara bentuknya itu rekursif, tidak memakai po. Jadi, artinya dia memanggil dirinya sendiri sampai mencapai nilai pangkat yang paling kecil. Di bagian if P sama dengan 0, return 1 itu adalah case pertama. Jika pangkat bernilai 0, maka fungsi langsung mengembalikan nilai 1 tanpa perhitungan tambahan karena secara matematis X pangkat 0 sama dengan 1. Di bagian if yang kedua, ya else if P sama dengan 1 dan itu jika pangkat bernilai 1, maka fungsi langsung mengembalikan nilai X. Di bagian return X ini ialah fungsi memasuki tahap rekursif. Jadi, jika nilai P lebih besar dari 1, maka fungsi akan mengalihkan nilai X dengan hasil pemanggilan fungsi memiliki pangkat lebih kecil satu tingkat. Fungsi akan memanggil dirinya sendiri sampai akhirnya P menjadi 1 atau 0. Outputnya dapat berupa hasil akhir berupa X pangkat P dalam bentuk long double. Lalu selanjutnya terdapat function pangkat X real, P integer, bilangan real, lalu begin itu untuk memulai di dalam pseudocode, lalu if P kurang dari sama dengan 0, then ini ialah menggunakan pernyataan kondisi untuk P kurang dari sama dengan 0. Lalu return pangkat manual. Jadi pangkat manual ini tadi kan function yang di atas. Jadi di function yang pangkat ini dipanggil kembali function yang dari pangkat manual itu. Jadi jika pangkat bernilai positif atau 0, maka langsung memanggil fungsi pangkat manual. Dan jika salah, maka return 1 dibagi pangkat manual X min P. Jadi, jika pangkat negatif, akan digunakan rumus untuk membalik nilai tersebut ketika nilai P-nya itu harus positif terlebih dahulu. Dan setelah positif, maka akan dibalik menjadi bentuk pecahan. Dan program diakhiri dengan N. Lalu untuk function selanjutnya itu ialah function fx dengan tipe bilangan real. Lalu begin, nah ini terdapat if q pangkat x, r tambah u dikali x kurang dari 0 dan itu ialah fungsi yang digunakan di dalam program ini. Nah, jadi dia dicek satu per satu. Jadi mengecek nilai dalam angka pertama apakah negatif. Jika else, jika salah maka jika salah berarti nilainya itu negatif, maka nilai disimpan dan diproses. Lalu
untuk nilai akar yang kedua itu dicek juga apakah bernilai negatif. Sudah di pause. Bentar dulu. Diam, diam. Dosa ya mau merah ini. Apa nonton tuh? Nah, selanjutnya itu eh kalau misalnya tidak ada negatif, maka nilai disimpan dan diproses. Nah, ini untuk mengecek bagian logaritma, apakah ada pembagi nol, negatif, jika terus habis itu ini terdapat nilai log 1, ini pengaman agar lognya itu tidak error, tidak menghasilkan none. Nah, lalu jika bernilai salah, maka nilai yang ini akan disimpan dan diproses untuk perhitungan selanjutnya. Dan ini terdapat pembilang, menghitung pembilang utama, dan penyebut ini menghitung penyebut utama. Lalu, if penyebut sama dengan 0, dan jika penyebut 0, hindari pembagian 0. Lalu penyebut sama dengan 0,001, ini adalah nilai pengaman, dan eh, ini perhitungan A, terminator A itu pembilang dibagi penyebut. Jadi pecahan pembilang dan penyebut terminator B itu pangkat sin UX ditambah pangkat S sin GX dikali cos JX dibagi cos W kali X ditambah G dikali ln nilai log. Nah, ini komponen kedua fungsi. Lalu return eh, perhitungan dari terminator A dan ditambah terminator B. Itu ya proses perhitungan dari dua komponen fungsi. Dan program diakhiri dengan N. Lalu selanjutnya itu terdapat eh apa? Tutup sudah. Katelah tutup habis. Hmm, dari jauh lah manggil. Diam, 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 diam lagi. Diam lagi. Diam ya. Enggak mau. Diam ya, nah aku pencet. Please. Bang. Please. Terus pegal aku sudah. Please. Diam. Diam ya. Enggak. Nah, selanjutnya itu ialah kebagian program utama yaitu in mind. Di sini terdapat begin untuk memulai, lalu write ini untuk input. Jika di PC Docker itu ditulis dengan write ln. Ini untuk nilai konstanta itu menampilkan teks untuk meminta input nilai konstanta. Lalu read ln itu membaca nilai konstanta dari pengguna. Lalu ini masukkan nilai tebakan awal itu meminta input batas awal interval. Lalu di read ln untuk A, B itu menyimpan batas interval ke variabel A dan B. Lalu ini menampilkan pilihan untuk metode pemberhentian itu ada 1 dan 2. Jadi berdasarkan galot atau berdasarkan iterasi. Lalu read itu membaca pilihan pengguna. Lalu ini if jika memilih yang pertama, yang ke satu berarti berdasarkan galat. Maka menginputkan batas nilai galat, lalu membaca nilai tol, nilai galat, dan inisialisasi iterasi ke 0, I sama dengan 0 ini, lalu repeat itu perulangan sampai galat lebih kecil atau sama dengan toleransi. Lalu perhitungan untuk menghitung titik tengah interval, A plus B dibagi 2. Lalu jika FA dikali FC itu kurang dari 0, maka akar ada di AC. Dan jika salah, maka A sama dengan C. Jadi jika tidak, maka akar ada di CB.
Lalu perhitungan epsilon itu menghitung galat selisih antara B dan A. Lalu ini meningkatkan iterasi. Proses perhitungannya meningkatkan iterasi I sama dengan I plus 1. Lalu berhenti jika galat lebih kecil dari toleransi. Lalu akan menampilkan akar sama dengan C. Dan diakhiri dengan N. Dan jika memilih yang kedua, itu meminta jumlah iterasi maksimal yang diinputkan oleh pengguna. Lalu membaca nilai Nmax, itu membaca nilai iterasi maksimal. Lalu T sama dengan 0, itu inisialisasi iterasi ke 0 untuk T. Lalu while T kurang dari Nmax do, itu berhenti jika iterasi mencapai maksimum. Lalu mulai untuk menghitung titik tengah interval. Lalu eh, jika FA dikali FB itu kurang dari 0, akar ada di AC. Dan jika tidak, maka akar ada di CB. Lalu T sama dengan T plus 1 itu menaikkan iterasi ditambah 1 kan. Lalu diakhiri dengan N dan menampilkan akar sama dengan A. Lalu terdapat pilihan untuk mengulang program atau tidak. Ada pilihan Y dan juga N. Nah, dan dibaca nilainya membaca pilihan pengguna yaitu read ln ulang. Lalu jika pilihan pengguna itu Y, maka akan kembali ke input awal konstanta, dan jika N, maka program akan menampilkan program selesai, dan program keseluruhannya diakhiri dengan N. Lalu selanjutnya itu terdapat penjelasan dari codingan C++. Di sini terdapat input IOStream yang digunakan untuk eh, pengguna penggunaan perintah cin dan juga cout. Lalu terdapat input conio itu untuk fungsi gets yang digunakan sebagai jeda kontrol tampilan layar. Lalu simat itu untuk fungsi matematika, bukan fungsi, untuk header matematika, agar kita itu dapat mengakses berbagai fungsi dari matematika, sin, cos, tan gitu. Lalu iomanip, input iomanip itu untuk penggunaan tabel. Jadi set precision itu digunakan, eh, kita bisa menggunakan itu tuh ya karena kita menggunakan header iomanip. Lalu dapat using namespace std. Itu agar kita setiap penulisan scene out itu tidak memerlukan std titik dua. Jadi std titik dua titik dua. Jadi agar kita bisa menggunakan scene dan juga out langsung. Nah, selanjutnya itu terdapat di awal deklarasi variabel global. Variabel berikut digunakan untuk menyimpan parameter input pengguna, batas selang, nilai fungsi, parameter konstanta fungsi, dan batas iterasi. Ini terdapat long double AB itu untuk menyimpan batas awal selang iterasi X0 itu sama dengan A dan X1 itu sama dengan B. Lalu long double ini ialah konstanta, itu menyimpan seluruh konstanta fungsi fx yang akan digunakan nanti. Lalu long double tol itu variabel toleransi untuk galat. Lalu nmax itu jumlah iterasi maksimal, dan C itu untuk menyimpan nilai titik tengah selang. Lalu in akar itu penanda kondisi apakah selang mengurung akar atau tidak. Satu sama dengan tidak mengurung. Lalu terdapat eh, fungsi operasi pangkat manual yang digunakan untuk menghitung X pangkat P secara rekursif tanpa menggunakan POW. Jadi, long double pangkat manual itu di if P sama dengan 0 return 1, itu pangkat 0 yang menghasilkan nilai 1. Lalu P sama dengan 1 return X itu pangkat 1 yang menghasilkan nilai X. Lalu return X dikali pangkat manual itu menghitung pangkat dengan menerapkan operasi rekursif. Jadi nilai dari pangkat habis itu terdapat eh, deklarasi agar tidak ada pembagi negatif, pembagi nol,
Jika if P kurang lebih dari sama dengan 0, akan return pangkat manual XP. Jika pangkat bernilai positif, maka gunakan fungsi rekursif yang pangkat manual tadi. Tetapi jika tidak bernilai negatif, maka hasilnya adalah 1 dibagi X pangkat P. Tapi nilai ini kan min P. Nah, jadi P-nya itu harus positif terlebih dahulu, lalu setelah itu dihitung menggunakan dalam bentuk pecahan. Lalu ini adalah fungsi utama fx yang digunakan yaitu matematika kompleks yang digunakan untuk metode numerik, metode bagi dua. Ini terdapat long double f, long double x. Nah, ini nilai SQRT 1 itu menyimpan hasil akar kuadrat pertama, SQRT 2 akar kuadrat kedua, log pertama itu logaritma natural, long double pembilang itu hasil pembilang fungsi utama, long double penyebut itu hasil penyebut fungsi utama, long double terminator A menyimpan nilai komponen pertama fungsi, terminator B menyimpan nilai komponen kedua fungsi. Lalu ini tahap validasi domain dan akar kuadrat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah pengambilan akar bilangan negatif. Nah, ini terdapat yang pertama itu eh, jika ditemukan nilai negatif, maka akan di-set menjadi 0. Jadi, kalau misalnya konstan yang kita inputkan itu bernilai ada hasilnya negatif, maka nanti outputnya itu akan muncul 0 semua. Berarti itu ada yang salah. Lalu, jika valid, maka nilai dihitung sesuai persamaan. Nah, selanjutnya ini untuk yang akar yang kedua, itu sama seperti yang sebelumnya. Kalau misalnya valid, dia akan dihitung sesuai persamaan. Lalu ini untuk validasi logaritma, setiap nilai log itu harus lebih besar dari 0. Jika, nah ini ada nilai log 1 sama dengan 0 ini, itu tuh mencegah error dari logaritma 0. Diberikan nilai minimum. Lalu, jika valid itu nilainya akan tetap dan proses akan dilanjutkan. Nah, ini penyusunan pembilang fungsi. Ini pembilang komponen sin dan cos, lalu ini penyebut, lalu ini validasi agar pembagiannya tidak bernilai 0. Jadi, if penyebut sama dengan ini 0,0 dan penyebut sama dengan 0,0. Lalu ini komponen pertama fungsi, tadi terminator pembilang bagi penyebut, dan komponen kedua fungsi, terminator B pangkat ini, dan akan dilakukan yaitu terminator A, terminator B, nilai akhir fungsi dikembalikan sebagai penjumlahan dua komponen. Nah, kita masuk ke dalam program utamanya, yaitu fungsi main, in main. Di in main ini tuh ialah program utama. Lalu terdapat in, pilih, and max. Itu adalah variabel untuk menyimpan pilihan metode penghentian iterasi. Lalu char ulang itu untuk mengulang pertanyaan eh, apakah ingin mengulang program berdasarkan input dari pengguna. Lalu cout and ini itu adalah spasi awal tampilan layar untuk bentuk agar rapi. Nah, ini terdapat output berupa tampilan judul program dan identitas dari kelompok 5. Di sini dapat dilihat itu terdapat judul program, ini nama kelompok, dan ini ada dosen pengampu, dan ini adalah fungsi yang digunakan. Lalu terdapat fungsi gets, itu untuk memberikan jeda agar pengguna itu dapat melihat terlebih dahulu tampilannya. Jadi ada jeda untuk membaca atau melihat. Lalu terdapat sistem CLS itu untuk membersihkan layar sebelum masuk ke bagian selanjutnya agar terlihat tersusun dan rapi. Lalu untuk in IT itu variabel iterasi untuk metode bagi dua. Lalu long double PSX itu untuk menyimpan galat dan nilai tengah selang. Lalu terdapat do. Do itu ialah perulangan untuk pengulangan program berdasarkan input dari pengguna. Lalu ini terdapat bagian input konstanta. Ini
diinputkan satu per satu, lalu gets eh, ini memberikan jeda sebelum melanjutkan ketampilan, lalu sama seperti yang sebelumnya, lalu sistem CLS itu membacakan layar, dan ini ialah terdapat input selang awal untuk nilai X0 dan juga X1. Dan ini ialah menampilkan lagi bentuk fungsi yang akan kita pakai kepada pengguna ketika di running. Lalu ini terdapat get sini untuk jeda layar dan sistem ini untuk membersihkan layar. Dan ini adalah bagian pemilihan metode penghentian yang ditentukan oleh pengguna. Jadi kalau misalnya berhenti berdasarkan satu, jika memilih satu, maka akan memasukkan nilai galat atau epsilon yang ditentukan oleh pengguna. Dan akan memasukkan nilai sin, ini toleransi yang ditentukan. Lalu ini NL merupakan pindah baris baru. Lalu ini terdapat tampilan header tabel iterasi. Nah, ini kan set W ini ialah yang dari header yang di awal tadi itu agar kita bisa memakai set ini untuk membentuk sebuah tabel. Ini terdapat nomor dan ini untuk yang kolom pertama itu ada A dan kedua B, C, FA, FB, FC, selang baru dan lebar. Lalu terdapat I sama dengan 0 merupakan inisialisasi iterasi pertama pada kondisi 0. Jadi dimulai dari 0. Kalau misalnya I yang sama dengan 1, berarti dimulai dari 1. Lalu terdapat pengecekan apakah selang valid mengulang akar atau tidak. Lalu terdapat perhitungan untuk titik tengah selang baru itu C sama dengan A plus B dibagi 2. Lalu FA sama dengan F dikali A itu menghitung nilai fungsi pada batas awal selang, lalu menghitung nilai fungsi pada batas akhir selang untuk FB dan FC itu pada titik tengah selang. Dan ini Cout untuk I, ini terdapat bentuk tabel lagi. Kalau misalnya dia uh, ini menghasilkan selang AC, maka nanti jadi yang I ini akan menghasilkan selang AC. Jadi B sama dengan C. Jadi akan diperbarui terus batas atas selangnya. Lalu menghitung lebar epsilon. Dan selanjutnya ini terdapat jika salah maka eh, akan muncul selang baru untuk C, B dan A sama dengan C itu untuk batas bawah selang dan menghitung galat lagi. Lalu terdapat I sama dengan I plus 1 itu peningkatan jumlah iterasi. Lalu terdapat kondisi berhenti jika galat lebih kecil atau sama dengan toleransi. Jadi while epsilon lebih dari toleransi. Lalu terdapat jika if I kurang lebih dari eh kurang dari sama dengan 1000 maka akan menghasilkan hasil akhir jika benar, jika true. Dan jika false, maka else dia akan menghasilkan toleransi tidak terpenuhi dan akan menghasilkan output banyaknya iterasi untuk I dikurang 1. Nah, lalu jika memilih yang kedua, itu ya pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi maksimal. Jadi, jumlah iterasi maksimal ini ditentuin oleh pengguna. Dan masukkan jumlah iterasi maksimal, lalu reset jumlah iterasi dari T sama dengan 0. Tadi kan I sama dengan 0. Nah, ini T sama dengan 0. Itu inisialisasi. Lalu ini adalah tampilan tabel headernya. Tabel lelerannya itu ini. eh ini menggunakan set precision untuk membentuk tabel. Lalu eh ini pemeriksaan validitas selang akar. Sama yang seperti sebelumnya. Lalu menghitung titik tengah selang. Dan ini menghitung batas atas, batas bawah, dan titik tengah. Lalu jika FA dikali FC itu kurang dari 0, maka akan menghasilkan Cout. Jika true akan menghasilkan selang baru untuk A, C. Ialah sama dengan B sama dengan C
Lalu kita memperbarui batas atas selang. Lalu dihitung galatnya, epsilon. Lalu kalau misalnya bernilai false, dia akan menghasilkan selang C, B untuk batas bawah selang. Maka menjadi A sama dengan C. Epsilonnya B dikurang A dikali B dikurang A. Lalu T sama dengan T plus 1, artinya menambahkan iterasi 1. Lalu terdapat kondisi berhenti jika jumlah iterasi maksimal tercapai. Jadi T kurang kurang dari Nmax. Lalu terdapat pernyataan if untuk T kurang dari 1000, maka akan menghasilkan hasil akhir yang diperoleh. Tetapi kalau misalnya T-nya itu lebih dari 1000, maka akan menghasilkan tampilan pesan toleransi tidak terpenuhi. Lalu terdapat gates lagi itu untuk jeda tampilan sebelum membersihkan layar. Lalu sistem CLS itu untuk membersihkan layar setelah iterasi selesai. Lalu akan terdapat cout untuk menanyakan kepada pengguna apakah ingin memulai program lagi. Ada pilihan Y dan juga N. Dan inputnya itu adalah ulang. Lalu terdapat kondisi berhenti while, ulang sama dengan Y, dan ulang sama dengan Y. Nah, jadi kalau misalnya Y-nya itu Y besar juga bisa, dan Y kecil juga bisa. Jadi program akan berulang ketika pengguna menginputkan nilai Y. Huruf Y. Tetapi program akan berakhir ketika pengguna menginputkan N dan akan menampilkan cout terima kasih program selesai. Jadi kalau misalnya pengguna memilih N, maka yang menampil adalah terima kasih program selesai. Lalu terdapat return 0 itu mengakhiri fungsi main dengan nilai return 0 bahwa program tersebut normal dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal untuk mengakhiri seluruh program. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke bagian C++-nya. Nah, di bagian yang pertama itu terdapat berbagai header dari C++ yang kita gunakan. Yang pertama itu terdapat include IOStream digunakan untuk perintah sin dan juga cout. Dan juga yang kedua ada include Chunio itu digunakan untuk fungsi gauge yang kita pakai. Lalu yang ketiga ada include CMAT itu ialah agar kita bisa menggunakan fungsi matematika untuk sin, konstan, dan sebagainya. Lalu terdapat iomanip. Iomanip itu ialah untuk keperluan kolom tabel yang nantinya itu akan tampil di dalam program kita. Jadi dalam bentuk set precision gitu. Lalu selanjutnya itu ada using namespace std itu agar kita bisa menggunakan sin dan juga cout secara langsung tanpa harus menambahkan kata std di depannya. Lalu selanjutnya itu terdapat deklarasi variabel global. Nah, di sini terdapat berbagai deklarasi variabel global itu digunakan untuk menyimpan parameter input pengguna, batas selang, iterasi, nilai, fungsi, parameter, konstanta fungsi, dan batas iterasi. Nah, di sini ada long double AB itu untuk menyimpan batas awal selang iterasi X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Lalu long double A selanjutnya ini ABQR itu ialah untuk menyimpan seluruh konstanta fungsi dari fx. Lalu ada long double tol itu menyimpan uh, toleransi galat atau epsilon, nmax itu batas jumlah iterasi maksimal, dan C itu untuk menyimpan nilai titik tengah selang. In akar itu adalah penanda kondisi apakah selang mengurang akar. Jika satu berarti artinya jika akar sama dengan satu berarti akar tidak mengurung selang. Lalu selanjutnya ada terdapat fungsi untuk operasi pangkat manual. Nah, di sini terdapat long double pangkat manual itu secara dalam bentuk rekursif.
Ialah if P sama dengan 0, return 1 itu kondisi jika pangkat 0-nya menghasilkan nilai 1. Yang kedua ada if P sama dengan 1, return X itu kondisi ketika pangkat satunya itu menghasilkan nilai X. Lalu akan di-return X dikali pangkat manual. XP dikurang 1. Jadi kita akan menghitung pangkat dengan menerapkan operasi rekursif. Lalu ada long double pangkat, ini untuk menangani pemangkatan bilangan negatif. Jadi jika P lebih dari sama dengan 0, maka akan return pangkat manual X, P. Jadi jika bernilai positif, maka akan dipanggil fungsi rekursi sebelumnya, yaitu long double pangkat manual. Dan jika salah, maka dia akan return 1 dibagi pangkat manual X min P. Tapi min P-nya itu harus positif terlebih dahulu, baru nanti dijadikan pecahan dalam bentuk 1 per X pangkat P jika bernilai negatif. Lalu ini terdapat deklarasi fungsi untuk fx-nya itu long double f, long double x. Nah, di long double ini terdapat nilai SQRT yang pertama itu untuk akar kuadrat pertama, yang SQRT 2 untuk akar kuadrat kedua, nilai log 1 itu untuk logaritma natural, pembilang itu menyimpan hasil pembilangan fungsi utama, penyebut menyimpan hasil penyebut fungsi utama, term A itu menyimpan nilai komponen pertama fungsi, dan term B itu komponen kedua fungsi. Nah, di sini ialah tahap validasi domain dan akar kuadrat. Jadi di sini kita tuh memeriksa di dalam akar dan logaritma itu tuh tidak ada bilangan negatif atau pembagi nol di dalam logaritma. Nah, selanjutnya itu ada ini untuk akar kuadrat yang pertama, itu kita cek dulu kan. Dan jika ditemukan nilai negatif, maka otomatis di-set menjadi 0. Lalu, jika salah, maka nilainya itu akan dihitung sesuai persamaan. Lalu selanjutnya itu untuk akar kuadrat yang kedua, kalau misalnya benar, dia akan di-set juga menjadi 0, sama yang seperti akar kuadrat pertama. Tapi jika salah, maka nilai aslinya itu akan dihitung sesuai persamaan. Lalu untuk logaritmanya itu tuh kita cek apakah tidak boleh ada pembagi 0. Nah, jadi jika kalau misalnya true, dia akan diproses nilai log 1 sama dengan 0,001 L ini itu tuh untuk mencegah error dari logaritma 0. Jadi diberikan nilai minimum. Lalu jika salah, maka akan dihitung nilai aslinya itu untuk proses perhitungan. Lalu ini terdapat pembilang fungsi. Ini ya komponen sin kompleks dan ini cos. Lalu penyebut itu ada di sini pangkat Z in log pangkat dan seterusnya. Lalu ini ialah validasi pembagian agar tidak bernilai 0. Jadi pembaginya itu tidak boleh 0. Jadi penyebut sama dengan 0,0 L dan penyebut sama dengan 0,0001 L. Lalu penyusunan komponen pertama fungsi itu term A pembilang dibagi penyebut. Lalu yang kedua itu term B pangkat sin U dikali X dan seterusnya ini. Lalu habis itu lalu return term A term B. Jadi yang dari term A tadi ditambah term B. Jadi itu akan dikembalikan ke penjumlahan dua komponen fungsi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam program utama, yaitu inMine. Nah, di dalam inMine ini ya, itu diawali dengan kurung perawal untuk membuka program kan. Lalu habis itu terdapat
tipe datanya itu integer untuk variabel pilih dan juga nmark. Nah, variabel pilih dan nmax ini itu untuk menyimpan nilai pemilihan metode penghentian iterasi. Lalu ada tipe data char ulang, itu tuh untuk pengulangan program berdasarkan input pengguna. Jadi nantinya itu tuh akan muncul sebuah pertanyaan untuk mengulang program atau tidak. Lalu terdapat cout, NN ini ialah spasi awal untuk tampilan layar. Nah, di sini juga terdapat cout selanjutnya itu ialah berupa judul program dan identitas dari kelompok dan juga penjelasan dan identitas dan menampilkan berbagai dosen pengampu dan juga fakultas dan juga fungsi yang digunakan itu apa. Di sini juga di sini dapat terlihat. Ini di sini ada judul, terus habis itu di bawahnya ada susunan kelompok dan juga NIM. Lalu terdapat dosen pengampunya dan di sini terdapat fakultas dan ini adalah fungsi yang digunakan itu fungsi ini fx ini. Lalu selanjutnya terdapat gauge. Gauge ini ialah untuk memberi jeda agar pengguna dapat membaca tampilan. Lalu sistem CLS itu untuk membersihkan layar sebelum masuk ke bagian berikutnya. Jadi agar terlihat rapi. Lalu ini terdapat IT itu variabel iterasi untuk metode bagi dua. Jadi kita memisahkan itu galat dan T itu tuh iterasi. Lalu long double PS X ini untuk menyimpan galat dan nilai tengah selang. Dan ini do itu ialah struktur perulangan do while yang nantinya itu berdasarkan input pengguna. Nah, di sini ya terdapat cout berupa masukan nilai konstanta. Ini ialah bagian dari untuk input data konstanta dari fungsi-fungsinya. Dan ini diinput satu persatu ya. Lalu di habis ini itu ada gets lagi, itu tuh untuk memberikan jeda sebelum melanjutkan ke tampilan selanjutnya. Jadi biar pengguna itu tuh bisa mengecek apakah nilai yang diinputkannya itu sudah benar atau belum. Nah, lalu sistem CLS ini itu membersihkan layar untuk tampilan berikutnya. Selanjutnya ialah akan menampilkan cout masukkan nilai tebakan awal. Jadi kita masukkan nilai tebakan awal untuk X0 dan juga X1. Untuk A dan juga B. Jadi batas A, B gitu. Lalu NL ini ialah pindah baris baru. Selanjutnya ialah kita menampilkan lagi fungsi kepada pengguna yang nantinya itu tuh akan digunakan di dalam perhitungan. Ialah ini, lalu NL ini ialah pindah ke baris baru. Lalu selanjutnya ialah terdapat gauge lagi, ialah untuk memberikan jeda sebelum ketampilan berikutnya dan sistem CLS itu untuk membersihkan layar. Nah, selanjutnya itu ialah bagian pemilihan metode penghentian. Di sini itu kita pengguna dapat memilih dua, jadi ada galat dan juga jumlah iterasi. Nah, lalu kan tadi kan di awal kita sudah memasukkan pilih. Nah, di sini kita panggil lagi kan, jadi di sini kita inputnya itu ialah pilih dan si outnya itu akan menampilkan pilihan yang dipilih. Gitu. Lalu ini jika kita memilih yang pertama, yaitu galat kan berarti. Nah, itu kita akan ditampilkan output berupa masukan nilai galat atau epsilon. Jadi nilainya itu tuh ditentukan dari pengguna nilai galatnya. Lalu kita akan inputkan sin toleransi, lalu si out NL ini ialah pindah baris baru. Nah, di sini ialah terdapat header dari tabel iterasi. Nah, ini kan nomor, terus set W ini nih ialah set precision untuk bentuk tabelnya itu terapi. Jadi tidak acak-acakan gitu.
Nah, di kolom yang pertama itu ada nomor, terus di kedua itu ada A, B, C, F dikali A, F dikali B, F dikali C, lalu akan muncul selang baru, lalu ada lebarnya ini ialah epsilon. Nah, di sini kita menggunakan inisialisasi iterasi pertama itu pada kondisi 0. Jadi I-nya itu sama dengan 0. Jika misalnya I-nya sama dengan 1, ya maka nanti outputnya akan muncul mulai dari 1, bukan dari 0. Kalau dari 0 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita memeriksa untuk FA dikali FB itu lebih dari 0 atau tidak. Apakah valid mengurang akar atau tidak. Nah, kalau misalnya dia true, maka akan dia akan ngecek ke akar sama dengan 1. Jadi akar sama dengan 1 itu kan artinya tidak ada akar kan, berarti eh, tidak mengurang akar gitu. Lalu kalau misalnya dia ini terdapat perulangan lagi untuk do while, itu dia akan menghitung titik tengah selang C sama dengan A plus D dibagi 2. Lalu, double FA sama dengan F dikali A. Ini untuk menghitung nilai FA, FB, dan juga FC. FA itu ialah batas awal selang, B itu batas akhir, FC titik tengah selang. Lalu ini kita mengecek lagi untuk FA dikali FC kurang dari 0, itu kalau misalnya true, dia akan menghasilkan Cout I. Nah, di dalam Cout I ini, hmm, di selangnya, di selang barunya itu dia akan menentukan selang A, C. Maka B sama dengan C. Jadi akan diperbarui batas atas selang. Lalu, perhitungan epsilonnya itu sama dengan B dikurang A dikali B dikurang A. Lalu, jika salah, maka akan menghasilkan siot I juga untuk batas selang yang C, B. Ini ialah untuk maka A sama dengan C. Maka diperbagi batas bawah selang. Lalu perhitungan epsilonnya itu beda lagi. Ini sedangkan itu untuk yang A, C. Nah, ini untuk yang C, B. Ialah EPS sama dengan B dikurang A dikali B dikurang A. Lalu I sama dengan I plus 1 itu ialah peningkatan jumlah iterasi. Jadi kita menambahkan iterasi itu 1. Lalu ada while epsilon itu lebih dari toleransi. Jadi kondisinya itu berhenti jika galatnya lebih kecil atau sama dengan toleransi. Dan ini ada pernyataan lagi jika I kurang dari eh kurang dari sama dengan 1000, maka dia akan kalau true akan menghasilkan hasil akhirnya adalah jadi hasil akhir. Tapi kalau misalnya dia salah, false, maka dia akan menghasilkan toleransinya itu tidak terpenuhi dan akan menampilkan banyaknya iterasi I dikurang 1. Lalu else if ini jika kita memilih yang kedua, jadi akan terdapat output berupa pemberhentian berdasarkan jumlah iterasi maksimal. Nah, kalau kita masukkan jumlah iterasi maksimalnya itu ditentukan oleh pengguna, lalu kita inputkan nmax, lalu ini T sama dengan 0. Jadi kondisinya itu dimulai dari 0. Sama seperti yang galat tadi. Kalau galat kan I sama dengan 0. Kalau ini T sama dengan 0. Lalu ada tampilan tabel. Ini agar ini tabel laporannya yaitu digunakan set W-nya 15, lalu ini adalah kolom, jadi ada A, B, C, F dikali A, F dikali B, F dikali C, dan selang baru, dan juga lebarnya. Nah, lalu kita pemeriksaan validitas lagi untuk FA dikali FB, apakah lebih dari 0? Sama seperti yang sebelumnya, kalau misalnya dia true, dia akan menghasilkan akar sama dengan 1. Jadi, karena akar sama dengan 1 itu tuh kan tidak ada akar. Jadi artinya tidak ada akar. Nah, kalau misalnya itu ada perulangan dua lagi, ini untuk menghitung titik tengah selang, lalu menghitung nilai FA, FB, dan juga FC-nya. Di sini kita cek lagi untuk if FA dikali FC itu kurang dari 0. Nah, kalau misalnya true, dia akan menghasilkan selang A, C.
lalu B sama dengan C, maka perbarui batas atas selang. Lalu epsilonnya B dikurang A dikali B dikurang A. Lalu kalau misalnya salah, dia akan menghasilkan selang untuk C, B. Ini ialah maka A sama dengan C kan. Nah, yang perbarui batas bawah selang. Dan perhitungan epsilonnya itu beda lagi. Lalu kita menambahkan iterasi satu untuk T sama dengan T plus 1. Lalu while ini T kurang dari Nmax. Jadi kondisi ini berhenti jika jumlah iterasi maksimalnya itu tercapai. Lalu terdapat pernyataan jika T itu kurang dari sama dengan 1000, maka akan menampilkan hasil akhir. Tetapi jika bernilai false, maka akan menampilkan output berupa toleransi tidak terpenuhi. Dan akan menampilkan siot banyaknya iterasi dari T. Lalu terdapat gates ini ialah jeda tampilan itu sebelum membersihkan layar dan menahan tampilan agar bisa dilihat dulu oleh pengguna. Lalu sistem CLS-nya ini adalah membersihkan layar setelah iterasi selesai. Lalu terdapat output berupa pertanyaan perulangan apakah ingin memulai program lagi dan dipilih Y atau N. eh, dan ini inputnya itu ulang. Lalu while-nya itu ulang sama dengan Y atau ulang Y sama dengan besar. Jadi programnya itu akan berulang jika pengguna itu input Y besar atau Y kecil itu bisa. Yang penting Y, maka dia akan mengulang. Tapi kalau misalnya pengguna menginputkan N, maka akan menghasilkan output terima kasih program selesai. Nah, lalu program tutup dengan return 0 itu ialah mengakhiri fungsi main dengan nilai return 0. Maka itu menandakan bahwa fung, eh, mak- maka program itu tuh berakhir dengan normal. Lalu diakhiri dengan tutup kurung kurawal untuk mengakhiri seluruh program. Nah, di sini kita akan melihat hasil dari running program eh, untuk angka kecil dulu. Yang pertama, ini ya tampilan awal program, ada judul, susunan kelompok, dan penjelasan. Eh, dan ini tampilan fungsi yang digunakan, serta ada dasar pengampu. Dan ini ialah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, lalu ini kita inputkan konstanta kecil dulu ya. Jadi saya masukkan dulu konstantanya. Teman-teman, silakan. Nah, di sini sudah terlihat nilai konstanta untuk angka kecilnya itu ialah ini. Lalu ini ialah kalau misalnya kita enter kan tadi dia tidak langsung pindahkan ke baris berikutnya. Nah, itu ialah fungsi dari get sebenarnya. Jadi ya untuk menahan jeda layar gitu. Lalu kita enter lagi. Di sini tembakan awalnya kita gunakan X0-nya 1, X1-nya itu 1,3. Lalu kita memilih perhentian, itu ada dua kan, galat dan interaksi. Kita memilih yang galat dulu. Nah, untuk galat itu ialah menghasilkan 1,24902. Nah, tadi kan dari hasil galat. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang iterasi. Untuk yang iterasi, kita masukkan lagi input.
konstantanya. Lalu kita milih yang kedua, yaitu jumlah iterasi. Nah, di sini kita tentukan jumlah iterasi maksimalnya itu berapa. Kita coba 100. Nah, maka hasilnya itu adalah 1,24935. Jadi perbedaannya itu sedikit kan, jadi tetap mendekati. Jadi dari Galat itu 1,24902 dan dari iterasi itu 1,24935. Lalu ini terdapat pernyataan untuk apakah ingin membuat program lagi? Kita jawab Y. Nah, di sini kita akan mencoba untuk input angka besar. Nah, ini saya kan salah input di bagian H ini. Nah, jadi kalau misalnya gini dia tidak bisa mengulang lagi. Jadi kita harus selesaikan dulu baru bisa. Ini saya input sembarang saja ya. Nah, ini kita inputkan ulang karena tadi ada yang salah masukkan nilai konstanta. Jadi dia langsung tidak bisa naik ke atas lagi. Jadi tidak bisa dia dia kan langsung enter ke bawah gitu. Nah, di sini untuk tebakan awal angka besarnya itu menggunakan 0,1 dan plus 1. Kita memilih yang pertama Galat dan hasilnya itu adalah 0,56934. Di sini kita coba lagi untuk yang iterasi. Kita masukkan dulu nilai konstantanya.
Hmm. Di sini kita masukkan tebakan awalnya tadi sama yang seperti yang sebelumnya. Dan di sini kita pilih yang kedua, yaitu jumlah iterasi 100. Nah, maka hasilnya itu adalah 0,5074888. Kita akan mencoba lagi untuk yang angka campuran, angka kombinasi. Jadi angka kombinasi itu tuh ada min. Nah, untuk angka campuran itu ialah nantinya itu ada nilai min. 0,50 itu sama dengan min 1, D min 2, Z 0,5, I min 3, H1, N2, 2, 0,5, 2, 1, 1, 2, 0,5, 2, 0,5, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 2. Nah, di sini tebakan awalnya itu adalah 0 dan juga 0,5. Kita pilih yang pertama, Galat. Hasilnya adalah 0,49923 untuk Galat. Nah, kita akan mencoba yang eh kita akan mencoba yang iterasi. Di sini saya masukkan dulu nilai konstantanya. Satu, dua, 0,5, 2, 0,5, 2. Nah, di sini kita memilih yang kedua, yaitu jumlah iterasi 100. Maka hasilnya itu adalah 0,5. Jadi hasilnya itu tuh selalu mendekati kan. Galat tadi 0,499, sedangkan dari iterasi 0,5. Dan ini ialah untuk angka campuran. Selanjutnya ialah untuk perhitungan manualnya, angka kecil ini dapat dilihat konstantanya. Dan ini di iterasi pertama dapat dilihat di gambar. Lalu di iterasi yang kedua,
Itu menghasilkan FC-nya min 0,17813. Lalu iterasi ketiga FC-nya 0,0977389. Di iterasi keempat itu menghasilkan FC-nya min 0,041468. Di iterasi kelima itu FC-nya 0,0280526. Lalu di iterasi keenam itu FC-nya min 0,00674402. Di iterasi ketujuh FC-nya 0,01064468. Di iterasi ke-8 itu FC-nya 0,0019494926. Dan di iterasi ke-9 itu FC-nya min 0,00239795. Dan kesimpulannya itu didapatkan akar persamaannya dari manual itu 1,24844. Jadi untuk angka besar ini dapat dilihat di gambar. Di iterasi yang pertama itu dia menghasilkan FC-nya min 1,5456. Mana besar anjay. Nah, selanjutnya itu ialah di iterasi yang kedua itu menghasilkan FC-nya 1,52562 Di iterasi ketiga FC-nya 174252007. Di ini iterasi ketiga. Di iterasi keempat itu FC-nya 381639 Di iterasi kelima itu FC-nya adalah min 612.092 Di iterasi keenam itu FC-nya min 0,00135776. Dan di iterasi ketujuh itu menghasilkan FC-nya 6801706. Dan di iterasi ke-8 itu FC-nya adalah 136942005. Dan di iterasi ke-9 itu FC-nya 303741005. Dan di iterasi ke-10 itu FC-nya adalah 788223005. Maka kesimpulan dari perhitungan manual didapatkan angka persamaan yaitu 0,50605468875. Adapun untuk perbandingannya ini adalah di Desmos. Di Desmos untuk angka kecilnya didapatkan segini 1,24902 dan di sini angka besarnya itu 0,56934 dan angka campurannya 0,499023. Dan ini adalah perbandingannya dengan angka kecil itu menghasilkan manualnya 1,24844, galatnya 1,24902, dan iterasinya 1,24935, aplikasi 1,24902. Jadi aplikasi sama galat itu sama kan? Nah, sesuai dengan pendekatan galat berarti dengan aplikasinya. Lalu kalau misalnya nilai tersebut kita bulatkan, maka menghasilkan nilai sekitar 1,25 dengan tebakan awalnya itu X0, 1, dan X1-nya itu 1,3. Dan angka besar itu eh, menghasilkan manualnya 0,5060546875, galatnya 506934 dan iterasinya 57488, aplikasi 0,506934. Dan jika dibulatkan itu menjadi 0,507. Dan untuk angka kombinasi itu galatnya 0,499023, iterasi 0,5, dan aplikasi 0,499023. Maka jika dibulatkan di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,499 untuk hasil yang angka kombinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.